Meski berangsur surut, warga korban banjir di Kompleks De Flamboyan, Medan, Sumatera Utara belum kembali ke rumahnya. Ya, relawan bersama warga pun menjaga kompleks untuk mengantisipasi tindakan kriminal. Penghuni Kompleks De Flamboyan, Medan, Sumatera Utara belum kembali ke rumahnya. Meski berangsur surut, warga tetap mengungsi karena khawatir terjadi banjir susulan. Terlebih hujan deras terus mengguyur kawasan ini. Sejumlah warga berjaga untuk mengantisipasi tindakan kriminal terhadap rumah yang masih ditinggal penghuninya. Di dalam perumahannya itu para warga itu diungsikan dulu. Sebagian warga itu memang diungsikan di satu posko, bukan di posko ini. Mereka di posko yang satu lagi mereka diungsikan, tapi rumah-rumah mereka memang kosong. Tapi itu kalau malam mereka diungsikan di satu posko. Kalau pagi mereka datang lagi ke rumah mereka. Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan pasca banjir yang menerjang perumahan Flamboyan, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu banjir dengan ketinggian 1 meter juga masih menggenangi permukiman warga di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Dua alat berat dikerahkan untuk membuka akses ke perumahan Flamboyan, Medan, Sunggal, Sumatera Utara yang tertutup lumpur. Jalanan perumahan tertutup puing bangunan dan batang pohon yang terbawa arus banjir pada Jumat dini hari. Pengoperasian alat berat difokuskan pada perbaikan akses jalan agar warga dapat mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan di rumah mereka. 2 hari pasca banjir, ketinggian Sungai Belawan yang mengitari perumahan Flamboyan masih tinggi. Tanggul penahan batas sungai dan bangunan komplek yang jebol juga masih belum diperbaiki. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir susulan. Jalan dulu kita perbaiki, setelah itu nanti kita baru evakuasi tempat masing-masing yang ada di kediamannya masing-masing, di perumahan masing-masing. Jadi kita buat rute jalannya supaya bisa masuk semua dulu, lalu lintasnya bisa lancar, nanti untuk mobilisasi nggak terganggu. Nanti setelah itu nggak ada. Sementara itu ratusan rumah warga di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir menyebabkan rumah warga kembali terendam banjir. Banjir yang terjadi sejak Jumat lalu mencapai ketinggian 4 meter, merendam 350 rumah warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah keluarga maupun tetangga yang tidak terendam banjir. 2 posko pengungsian yang disiapkan hanya ditempati beberapa warga saja. Menurut warga, banjir yang terjadi pada Jumat dini hari adalah yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya curah hujan yang turun di Kabupaten Aceh Utara sejak seminggu terakhir membuat banjir merendam ratusan rumah warga dan juga jalan utama. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam lahan pertanian. Hingga Sabtu siang, banjir masih merendam Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Banjir nyaris memutus aktivitas warga sepanjang hari. Tidak hanya merendam rumah, sejumlah ruas jalan utama terendam dengan ketinggian air bervariasi. Di lingkungan rumah warga, ketinggian air bahkan mencapai 1 meter lebih di sejumlah titik. Beberapa warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam. Oh, di sini naiknya kalau ke Gede, Bang, sekitar jam 7, Bang. Tapi kalau misalnya ke daerah Tanjung di pinggir sungai itu sekitar jam 5, Bang. Pada Sabtu siang, ketinggian permukaan air sungai Krum masih tinggi hingga merendam lahan pertanian. Di Kabupaten Aceh Utara setidaknya terdapat 17 kecamatan yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak seminggu terakhir. Warga khawatir jika 6 sungai yang ada di Aceh Utara meluap hingga dapat mengakibatkan banjir terus meluas. Dari Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Banjir dari dataran tinggi Brastagi mengakibatkan volume air Sei Belawan, Deli, Serdang, Sumatera Utara meningkat. Tumbukan pohon yang terbawa arus nyaris merobohkan jembatan. Digantung. Wow.
Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, sejumlah warga yang melintas jembatan berlari saat melihat tumpukan pohon terbawa arus air Sei Belawan di jembatan gantung Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin sore. Beruntung warga selamat saat tumpukan material pohon nyaris merobohkan jembatan. Pemerintah setempat menutup jembatan penghubung Kecamatan Hamparan Perak dengan kawasan Desa Kelambir 5 karena dikhawatirkan dapat mencelakakan warga yang ingin melintas. Warga sekitar harus mencari jalan lain untuk dapat beraktivitas ke wilayah lainnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara selama 2 hari terakhir mengakibatkan sebuah jembatan terputus. Putusnya jembatan membuat akses warga ke 8 desa di Kecamatan Loser terganggu. Lokasi jembatan putus ini berada di Desa Tempi Punti, Kabupaten Aceh Tenggara. Derasnya aliran air bahkan menggerus tanah yang ada di tepian Sungai Alas. Untuk tetap dapat melintas, warga membuat jembatan darurat dari bambu. 1 alat berat diterjunkan untuk menormalisasi aliran air di sekitar lokasi jembatan yang putus. Sementara itu, sebuah truk pengangkut gas LPG nyaris terguling diterpa derasnya luapan banjir. Truk dari Lok Sumawe tujuan Aceh Utara tak bisa melanjutkan perjalanan setelah terperosok miring dalam luapan banjir. Sopir dan kondektur truk keluar menyelamatkan diri. Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah masih menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Pada Sabtu siang, magma Gunung Merapi mendekati permukaan mencapai kurang dari 1,5 km dari puncak gunung. Tingginya kegempaan hibrid dan vulkanik mengakibatkan pergerakan magma Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah terus meningkat, mendekati permukaan kawah. Meningginya permukaan magma Gunung Merapi ini disampaikan Perekayasa Ahli BPP TKG Yogyakarta, Dewi Sri Sayudi, dalam sosialisasi pada warga di Balai Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Diperkirakan erupsi yang terjadi nantinya adalah erupsi efusif atau lelehan lava dari puncak gunung. Ini adalah yang terkomplit yang cukup besar ya. Bila dibanding 2006 saja, kegempaan yang terjadi di 2010 ini semuanya jauh lebih besar, lebih tinggi ya. Jadi ada vulkanik dangkalnya, ada fase banyak atau hibrid tadi juga semuanya lebih tinggi dari 2006. Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih terus terjadi. Deformasi sisi barat Gunung Merapi masih berlangsung dengan laju penggembungan gubuk rata-rata perharinya mencapai 11 cm. Diperkirakan saat ini magma sudah berada kurang dari 1,5 km dari puncak gunung. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Aktivitas Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur semakin meningkat. Gunung Ilelewotolok alami erupsi sebanyak 17 kali dan mengeluarkan abu vulkanik dengan tinggi kolom 1000 meter disertai dempa hembusan. Aktivitas ini menyebabkan hujan abu dan kerikil sejauh 2 km. Gunung Ilelewotolok kembali menunjukkan aktivitas dalam rekaman seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 25 detik. Gunung aktif ini mengalami erupsi sebanyak 17 kali dengan disusul gempa hembusan hingga menyebabkan hujan abu dan kerikil sejauh 2 km. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas 4 km dari kaki gunung mengantisipasi erupsi susulan. PVMBG paling tidak tetap menyarankan agar masyarakat harus berhati-hati dan waspada untuk memasuki area yang sudah disterilkan di radius 4 km, sebaiknya tidak boleh ada aktivitas di sana. Saat ini status Gunung Ilelewotolok berstatus level siaga 3. Warga yang bermukim di 26 desa di sekitar kaki gunung telah diungsikan ke kota Lewo Leba, baik secara mandiri maupun dengan bantuan aparat.
Sementara data pos penampungan sedikitnya ada 7.968.000 pengungsi. Dari Lembata, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di lokasi pengungsian, tim medis dari Puskesmas Seimen Cirim swab tes terhadap ratusan pengungsi banjir di Posko Balai Desa Tanjung Selamat dan Posko Batalion Arhanud Medan, Sumatera Utara. Ratusan pengungsi banjir satu persatu diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan swab mulai dari pengambilan sampel tenggorokan dan hidung. Swab test dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 mengingat pandemi COVID-19 masih menghantui kota Medan yang saat ini masih berstatus zona merah. Nantinya jika dari hasil pemeriksaan swab test ada pengungsi yang positif COVID-19, petugas akan melakukan isolasi dan membawa ke rumah sakit rujukan. Melakukan tes swab terhadap korban banjir bandang di Desa Tanjung Selamat. Kita ada 2 posko, ya, satu di posko Aulat Desa Tanjung Selamat, satu lagi di posko kita di Arhanud, ya. Nah, jadi tadi pagi Pak Gubernur datang dan menganjurkan agar semuanya harus diswab, ya. Tujuannya agar tadilah mengurangi penularan COVID-19 ini, ya. Jadi banjir yang terjadi di Komplek De Flamboyan pada Jumat dini hari telah memakan korban jiwa 5 orang meninggal. Ratusan orang mengungsi serta puluhan rumah rusak berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pencairan bantuan langsung tunai Kemensos di Jebres, Solo dibubarkan polisi karena melanggar protokol kesehatan. Ya, kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.